Halo guys, selamat datang di Republik Rupiah. Seperti biasa, weekend kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah teman-teman tanyakan di Instagram kita. Tapi sebelum kita lanjut, ini ada announcement penting nih. So, tanggal 16 bulan depan, Juli, itu kita bakal ngadain event di Tihap Bali. Itu eventnya kayak gathering dan juga ada networking. Teman-teman harus datang karena di sana Bli David sendiri bakal ngumumin rencana-rencana besar dari Republik Rupiah ke depannya, ya nggak, Bi? Ya. Dan juga kita ada gala dinner bareng, gathering itu kita nanti bakal ada bawain beberapa materi yang teman-teman bisa bareng sharing lah istilahnya. Oke, tunggu apa lagi? Mungkin teman-teman langsung aja reservasi di link yang udah tersedia di deskripsi box. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya. Oke, mungkin banyak kemarin-kemarin yang nanyain Bli David kemana gitu juga kan. Karena Bli David juga sendiri lagi nyiapin nih rencana-rencana besar ke depan itu. Jadi lumayan sibuk Bli David. Jadi harap maklum lah teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung aja lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya. Let's go. Oke, sebelum kita ke pertanyaan nomor 1, aku mau ingetin lagi ini event kita ada di Bali. Nah, mungkin kedepannya kita bakal ke next ke Jakarta dan lain-lain. Nggak ada yang tahu. Doain aja semoga tim RR bisa makin ekspansi ya ke semua Indonesia maybe ya. So, langsung aja kita pertanyaan pertama dari Alexander Karsong. Illuvium Meme, bahas dong apakah menjanjikan. Nah, ini Illuvium sih GameFi ya. Di Ethereum. Mungkin Bli David sih tahu lebih detailnya, kemarin juga sempat upload konten di member juga tentang Illuvium. Benar. Illuvium ya, kalau kalian udah lama di Republik Rupiah paling kalian udah tahu juga kan beberapa konten yang kami buat. Ada beberapa video yang bisa kalian tonton sih tentang Illuvium itu sendiri, gamenya kayak apa, terus kayak masa depannya gimana. Tapi kalau misalkan mau lihat perkembangan terkininya, sebenarnya terakhir kali itu mereka baru aja mengadakan penjualan lahan mereka. Ada land sale-nya. Nah, itu udah selesai. Dan kemarin yang member RR tuh sebelum land sale-nya terjadi, kemarin ada beberapa kayak tulisan panduan gitu, kiat-kiat soal beli land sale-nya gimana, perbedaan land sale-nya apa aja gitu kan, harganya berapa, dan apakah ini investasi menguntungkan, karena kan nggak semua lahan metaverse itu bagus untuk dibeli dan ada gunanya gitu kan. Nah, itu kemarin baru aja terjadi land sale-nya Illuvium, bener-bener ludes habis gitu kan. Terus orang-orang ya pada punya tujuannya masing-masing. Ada yang memang beli pengen karena bisa dapat duit, bisa cuan gitu kan. Karena kan yang punya lahan tuh dapat beberapa ekstra khusus hal terkait kayak fuel, itu semua nanti sumber-sumber daya yang bakal dipakai di dalam game. Nah, terus ada juga yang mungkin tujuannya memang pengen main gamenya dan pengen punya lahan sendiri. Itu juga bermacam-macam tujuannya orang. Tapi setelah land sale itu, mereka juga baru aja ngeluarin trailer video open world-nya. Oke. Jadi kelihatan bagus banget. Nanti kalian bisa ngeliat di mana? Di sini kan ya green screen-nya kita nanti ya. Iya, di sini. Di situlah pokoknya. Nanti ada videonya, kalian bisa ngeliat, itu keren sih untuk gambar grafiknya gitu kan. Jadi kemarin kan mereka selalu trailernya pas battle doang. Gitu kan, tarung. Ya lebih ke kayak Pokemon lah tarungnya, auto battling gitu kan. Cuman bedanya bisa kayak di zoom in, terus kayak 3D animasi. Keren lah, nanti kalian bisa ngeliat. Tapi akhirnya ada trailer untuk open world-nya, yang mana kita bisa keliling-keliling, kita bisa jalan-jalan, explore, dan lain-lain. Jadi untuk Illuvium sendiri seru sih. Tapi kalau misalkan kita mau ngomong, ini kan lagi kebetulan ngomongin game ya. Mungkin ada beberapa game lain. Nah, mungkin ada beberapa game lain yang Bli Yudi pantau juga kan. Tapi salah satunya yang Republik Rupiah lihat itu Gala. Nah, si Gala Games gitu kan, mereka punya Galaverse. Itu ada beberapa game yang akan segera meluncur yang ternyata lumayan bagus juga kalau dilihat gitu kan. Beberapa namanya itu ada Mirandas, ada Grid, ada Walking Dead atau apa, saya lupa sih namanya. Pokoknya konsepnya gitulah, Walking Dead. Dah, kalau misalkan kalian mau lihat semua itu gitu kan, dan pengen terlibat sebelum gamenya ini nanti muncul, kalian sebenarnya bisa gabung ke Chainlords, kayak berkontribusi di sana, gabung jadi anggota Discord kami gitu kan. Atau misalkan kalian malah mau beli tokennya Glory, kalian bisa jadi investor juga, karena Chainlords sedang mengerjakan beberapa hal di balik layar yang ada hubungannya dengan Gala Games nanti. Kita akan terlibat nanti pas gamenya muncul, karena ada banyak yang cukup menarik. Terus selain Illuvium, Gala Games, dan yang ada di dalamnya Gala, ada juga satu nama Big Time nih. Kemarin Bli Yudi sempat nonton juga kan ya? Yang di Twitch. Nah, itu kemarin kita sering streaming juga. Jadi timnya Chainlords itu udah sering live stream untuk kemarin beta atau alpha ya, inget nggak ya? Kayaknya beta deh. Beta masih kayaknya. Free access gitu sih. Oh ya benar, masih akses awal gitu ya. Jadi sebelum orang-orang bisa mainan gamenya, kemarin Chainlords sudah dapat aksesnya duluan. Nah, tim-tim yang di Chainlords, gamernya di sana kemarin udah streaming di Twitch. Jadi kalau kalian mau lihat Big Time itu kayak apa, mereka bagus gamenya, malah dibikinnya simple gitu loh.
tapi tetap bagus, bukan yang kayak terlalu sederhana. Kalau kalian mau, kalian bisa follow akun Twitch-nya Chainlords, nanti kita taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi kalian bisa lihat kami streaming, dan itu hanya 3 ekosistem yang besar terkait game yang kami kerjakan. Masih ada banyak lagi. Kalau mau tahu lebih lanjut, kalian harus gabung dengan Chainlords gitu kan. Ikut kontribusi aja dengan kami. Entah gabung ke Discord, entah ngobrol, entah pengen jadi gamer, entah pengen jadi scholars gitu Iya, kan. scholarship juga ada kan di Ya, Chainlords. ada scholarshipnya. Website kami juga ada chainlords.io. Semuanya ada di deskripsi di bawah kalau kalian mau gabung. Oke, keren sih. Kalau dari aku sih ngelihat Illuvium dia game AAA yang pertama sih di Ethereum. Kayaknya bakal keren juga sih dari tampilan grafik itu. dan lain-lain lah. Mungkin aku belum terlalu detail ya untuk di Illuvium. Oke, kita next aja ke pertanyaan nomor 2. Penjelasan kasus Solen Bang dari Zahran 995. Nah, kalau kasus Solen sih kemarin aku ngikutin newsnya dia pertama ngadain voting karena dia ada investor besar masuk, whale lah istilahnya, ada whale masuk dan dia itu ngajuin dana di sana, invest dana itu sekitar 95%. Nah, itu agak buat sedikit danger kan dari likuiditas tertentunya kalau si whale ini kena likuidasi. Nah, jadi dari Solen tuh dia buat proposal untuk voting untuk kayak membatasi lah istilahnya, membatasi buat margin untuk si whale biar itu nggak mengganggu ekosistem. Nah, jadi untuk voting pertama itu dia disetujui oleh komunitas untuk dibatasi marginnya. Nah, besoknya lagi kalau nggak salah besoknya atau hari Senin kalau nggak salah itu ada proposal baru lagi nih, proposal baru untuk kayak menanggapi kasus kemarin. Apakah dibuat itu benar-benar disetujui apa dibatalkan? Soalnya kan ada banyak pro kontra ya dari proposal pertama itu. Kita lihat kalau dari pihak Solen bisa mengontrol akun whales, itu istilahnya di mana letak desentralisasinya gitu, mungkin dari kontranya yang aku baca-baca. Nah, dari voting yang kedua itu akhirnya dibatalkan gitu. Jadi dari pihak Solen sih mungkin dituntut kayak lebih cari solusi yang lain gitu. Jangan kayak mengakuisisi akun whales gitu mungkin ya. Untuk sekarang sih update-update-nya mungkin belum ada. Aku juga belum terlalu update untuk sekarang banget gitu sih. Mungkin itu dari kasus Solen. Kalau dari David ada tambahan apa gimana? Nggak ada sih. Saya kemarin juga kurang terlalu perhatian sih dengan yang kasusnya Solen. Cuman mungkin terakhir aja untuk dibilang beda ya Solen sama Solana ya. Jadi Solen tuh hanya salah satu dApp yang dibangun di Solana. Sedangkan Solana adalah jaringan blockchain-nya. Jadi mungkin kemarin ada yang salah paham gitu kan. Kalau Solen nggak desentral, Solana nggak desentral gitu kan. Padahal mereka dua hal yang berbeda. Itu aja sih dari saya. Iya. Mungkin sih kita bisa berkaca ya kayak kasusnya kemarin Ethereum agak dipek. Mungkin kan itu karena likuidasi yang besar gitu kan. Mungkin sih maksudnya Solen mau mengatasi hal itu, mengantisipasi mungkin ya gitu. Oke, pertanyaan nomor 3. Apakah BTC dapat bertahan sebagai aset kelas pilihan? Berapa komposisi ideal untuk BTC dalam keseluruhan aset dari Jenny Agustin? Nah, ini nih tentang mengatur portofolio ya. Gimana Bli David? Jadi kan kadang orang mikir, wah BTC itu mahal gitu kan. Dan ada beberapa investor yang bener-bener memang di luar mereka mampu gitu kan. Mereka bisa tinggal serok 1 BTC atau setengah BTC. Kayak seolah-olah tuh hal yang mudah gitu kan. Dan saya tahu ada beberapa orang Indonesia yang mampu juga, tapi sebagian besarnya itu bukan yang kayak minggu ini pengen serok 1 BTC, minggu depan serok 1 BTC lagi gitu kan. Dan kadang orang jadi khawatir, kalau saya nggak bisa serok BTC yang banyak, apakah berarti keseimbangan portofolionya kurang bagus gitu kan. Nah, sebenarnya yang perlu kita lihat itu bukan jumlah BTC-nya, tapi yang perlu kita lihat jumlah komposisinya di dalam portofolio. Jadi pertanyaannya ini bener banget. Pertanyaannya langsung fokus ke komposisi idealnya berapa. Ini pertanyaan yang bagus jadi. Nah, si BTC itu idealnya dia memegang, bisa dibilang bukan kayak mendominasi gitu kan portofolio. Kan semua tergantung pada seberapa konservatif kita. Apa kita lebih berani ngambil risiko, atau kita lebih ke konservatif yang kayak make sure bahwa dengan investasi ini tetap dana kita itu juga terjaga. Kalau lebih konservatif pasti BTC-nya lebih banyak. Entah itu 50%, jadi kayak setengah portofolio. Entah itu 40 atau 30%. Misalkan mau ditambahin sama blue chip kayak ETH atau mungkin ekosistem layer 1 yang besar lainnya. Itu bisa. Jadi misalkan BTC-nya 30%, 30% lagi ekosistem L1 besar, ETH atau yang lainnya,
terus sisanya nanti yang 40% baru altcoins. Nah, tapi kalau misalkan mau lihat lebih lanjut, kami sebenarnya udah bikin video tentang pembangunan portofolio nih. Kemarin justru malah video lama yang cukup populer sih di RR pas pertama bangun. Bener. Jadi kalau misalkan mau nonton lebih lanjut, ada di sana persentasenya. Tapi intinya kita tidak perlu khawatir soal berapa banyak BTC yang bisa kita pegang di portofolio. Yang penting secara persentase, BTC itu berguna sebagai suatu fondasi. Bukan yang kayak 90% altcoins, meme coins, terus Bitcoinnya cuma 5%, terus 5% lagi apa ETH atau yang lainnya gitu kan. Jadi keseimbangannya aja sih yang penting, bukan jumlah BTC-nya. Kalau persentase, kalau di portofolio RR gitu kan, itu 30-40% gitu kan, itu BTC. Terus ada ya Ethereum sebagai yang terbesarnya, yang pertama sebenarnya daripada yang Bitcoin. Tapi intinya gitu sih, untuk fondasi portofolio itu perlu si Bitcoin, dan kalau persentase bisa disesuaikan sendiri sih. Benar. Oke, sudah terjawab untuk itu dari portofolio. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Bang, saya DCA 3 tahun altcoin. Buat meminimalisir rug pull yang jadi patokan apa ya? Dari Raginang 131515. Oke. Gimana nih? Dia udah di DCA 3 tahun nih dari altcoin untuk meminimalisir rug pull. Nah, ini kayak ada keterkaitan sama portofolio tadi, menyusun portofolionya tadi gitu. Dari David gimana nih? Bener, itu ada hubungannya sama portofolio tadi. Jadi kalau kita udah punya yang fondasinya bagus portofolionya, kita kan pasti pengen cuan lebih dong gitu kan. Kayak altcoins itu banyak yang bisa menawarkan keuntungan lebih banyak daripada cuma megang BTC dan ETH. Jadi perlu untuk kita ke tempat altcoins lain, cuman gimana caranya meminimalisir rug pull. Nah, kalau misalkan udah punya portofolio yang ideal, udah punya yang seimbang, terus kita pengen DCA ke altcoins buat dapat gain lebih, itu sebenarnya satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan all in ke altcoins itu. Misalkan kita udah punya fondasi bagus nih, entah BTC ETH, entah BTC yang lainnya, terus kita pengen spekulasi ke altcoins yang lain. Nah, jangan sampai kita spekulasinya cuma ke satu altcoins doang. Misalkan dari CoinGecko atau CoinMarketCap dia di halaman berapa? Halaman 14. Terus peringkat ke berapa? Terus kita langsung all in. Oke deh, sisa duit altcoins langsung masuk ke satu koin ini. Nah, itu kalau altcoins kan risikonya lebih besar ya. Peluang untuk jatuhnya lebih besar juga. Nah, kalau misalkan langsung kita all in sisa duit tadi, bahaya nih kalau hilang. Yang tadinya mau cuan lebih, gain lebih, malah takutnya duit kita yang hilang. Sudah susah payah kerja, udah susah payah nabung, terus langsung hilang. Jadi jangan all in. Nah, artinya solusinya apa? Artinya solusinya nyari beberapa altcoins, tapi jangan kebanyakan juga. Kebanyakan altcoins bingung nanti. Misalkan udah punya fondasi bagus, terus pengen DCA 3 tahun ke altcoins yang bagus, mungkin bisa pilih kayak 3-5 gitu kan. Jangan sampai kayak nemuin altcoins 15, 20, 40 gitu, kayak susah nge-tracknya juga nanti. Ada yang terbang, kita jadi nggak sadar, lupa TP, terus sudah jatuh lagi, akhirnya kelewatan dong profitnya yang harusnya kita rasain. Jadi itu sih, jangan all in ke satu proyek, jangan terlalu risikonya berlebihan gitu kan, dan kita jangan sampai semuanya itu altcoins. Dan kalau mau pilih ya, ini nanti nyambung sih sebenarnya ke pertanyaan berikutnya. Mungkin kita mau ke pertanyaan berikutnya dulu aja biar sekalian jawabnya nih. Nah, benar. Karena topiknya nyambung ini sebenarnya. Oke, kalau dari pertanyaan nomor 5 ini, kenapa koin lebih menjanjikan daripada token? Rata-rata top 100 adalah koin mempunyai jaringan. Dan bagaimana memilih jaringan bagus di luar top 100? Karena yang menguasai top 10 selalu koin dari Ihsan 21 Chan. Nah, ini nih. Nyambung. Oke, sambungannya jadi gini. Ini kan dia ngomongin yang di luar top 100 gitu kan, gimana cara milihnya. Sama kayak yang tadi, gimana kalau DCA ke altcoins minimalisir rug pull-nya, yang jadi patokan apa? Yang jadi patokan gini aja, apakah koin-koin yang kecil itu merupakan bagian dari ekosistem yang besar? Nah, kadang ada nih, yang koin-koin kecil, token-token maksud saya gitu kan, kecil, yang merupakan bagian dari ekosistem, tapi terus ekosistemnya pun nggak bertahan lama. Misalkan ada koin token C tinggal di ekosistem A. Nah, koinnya tuh bagus tokennya, proyeknya, cuman ekosistem A-nya kadang belum tentu bertahan lama. Kalau misalkan nggak relevan lagi nanti berapa tahun lagi, sayang kita DCA 3 tahun ke altcoin yang ternyata networknya pun nggak bertahan lama. Akhirnya aplikasinya pun jadi harus secara mendadak pindah ke ekosistem lain, atau harus melakukan
apa ya namanya, melakukan penyesuaian yang tiba-tiba gitu kan. Terus pasti berdampak ke harganya juga kadang. Padahal itu cuma aplikasi yang dibangun di atas jaringan, tapi kena aja dampaknya kadang, sentimen negatifnya. Benar. Jadi saran kami, kalau mau milih altcoins, mau DCA lama, terus mau masuk ke yang dari luar top 100, pilih yang terlibat ke ekosistem besar. Misalkan ada token-token kecil yang mungkin menurut kalian ini potensinya bagus, kalian udah dior, udah riset. Nah lihat itu di ekosistem besar apa enggak. Misalkan kayak dari ekosistem Ethereum gitu kan, atau kayak ekosistem Cosmos. Nah itu Cosmos lagi naik daun sekarang nih. Benar. Lagi rame-ramenya, ada banyak yang kayak pindah ke Cosmos, kayak yang dari Ethereum pindah ke Cosmos. Terus kayak itu pengalaman penggunanya bagus juga di Cosmos gitu kan. Nah apakah termasuk dari ekosistem besar itu? Kalau termasuk dari ekosistem besar gitu kan, entah Ethereum, Cosmos, Polkadot, Solana, atau apalagi lah yang kalian suka, itu ada kemungkinan yang lebih besarnya untuk mereka bertahan lama. Benar. Jadi kita DCA 3 tahun nggak sia-sia. Nggak habis waktunya, habis uangnya selama 3 tahun, terus koinnya udah nggak relevan lagi, hilang, runtuh atau gimana. Itu sih kurang lebih yang perlu kita perhatikan. Kalau dari Beli ada tambahan lagi nggak terkait itu? Kalau aku sih mungkin dari ini pertanyaan awalnya, kenapa koin lebih menjanjikan daripada token? Nah, istilahnya kalau kita melihat profil resikonya dari koin dan token itu kan istilahnya koin ini punya ekosistem yang banyak, Yap, gitu kan. benar. Kalau token ini berdiri dia buat ekosistem satu aja nih. Jadi kalau istilahnya yang mempengaruhi resikonya lebih kecil koin gitu daripada si token ini. Nah, kalau dalam ekosistem itu ada satu project yang istilahnya hancur lah istilahnya. Dia mesti punya project lain untuk menopang si koin ini gitu. Jadi emang benar lebih besar risikonya di token gitu sih. Tapi kalau kita tahu di bahasa di kripto tuh kayak high risk high return gitu. Benar. Nah, itulah fungsinya kayak profil apa tuh namanya untuk portofolio kita kan. Nah, jadi kenapa kita ada BTC, ada yang blue chip itu untuk meminimalisir risiko kan gitu. Karena pergerakannya lumayan stabil lah kalau kita lihat dari altcoin lainnya atau token apalagi gitu sih. Itu jadi ngingetin ke internet juga nggak ya? Jadi kalau misalkan koin, misalkan Ethereum kan koin gitu kan, itu jaringan besar dan di atasnya ada banyak token gitu kan, entah ERC20, NFT atau yang lain-lain, DeFi kayak game dan kawan-kawannya. Nah, si Ethereum tuh jadi kayak ngingetin internet gitu loh. Kalau sekarang kan Facebook itu kan di dalamnya internet gitu kan. Jadi apa namanya, kalau misalkan kita ngomongin Facebook, nggak mungkin lebih besar daripada internetnya. Karena internet yang menampung Facebook, Instagram, Google, Microsoft dan kawan-kawan gitu kan. Jadi kalau koin itu lebih menjanjikan karena itu tadi, mereka yang menjadi wadah, mereka yang nampung, bener banget kayak yang kata Beli Yudi tadi bilang. Misalkan ada satu yang rusak pun, mereka sebuah wadah yang besar, ekosistem. Kalau misalkan token, mereka sendiri gagal, ya udah mereka gagal. Terus satu faktor lainnya juga adalah si koin itu menerima nilai dari aplikasi yang ada di atasnya. Karena mereka bayar ke ekosistem. Misalkan kayak Ethereum nih ya, misalkan ada Uniswap, terus ada Aave, Maker, Compound, Synthetix, mereka semua tuh bayar ke Ethereum biaya keamanan, security gitu kan. Jadi makanya si koin Ether-nya tuh lebih bernilai karena semua ya pada bayar ke situ untuk keamanan. Begitu halnya dengan ekosistem lain, aplikasi pasti milih tempat yang paling aman dan bagus untuk mereka dan cocok. Ada yang milih layer 2, ada yang milih Ethereum, ada yang milih Polkadot, ada yang milih membangun di Cosmos. Mereka semua punya kriterianya masing-masing dan ekosistem yang jadi wadahnya yang menampung pasti lebih menjanjikan karena itu tadi. Mereka yang menampung dan mereka yang mendapatkan semua nilai tersebut dan pengguna karena keamanan. Itu sih kurang lebih. Saya cuma ngulangin yang Beli Yudi bilang aja sih tadi sebenarnya. Ya, mungkin kalau aku nambah lagi dikit, kayak kita ngelihat ya, belum tentu banyak ekosistem itu bagus gitu kan. Tapi kayak ekosistem itu sangat penting di koin kan. Misalnya mungkin beberapa ekosistem itu hype banget nih. Projectnya bagus banget, itu bisa mendopang sekali untuk harga koinnya kan gitu. Jadi mungkin lebih banyak Dior sih bilangnya. Karena belum tentu ini ekosistemnya udah besar, banyak. Kalau nggak ada yang bagus atau gimana yang hype, sama susah aja juga untuk naik gitu sih. Oke, kita lanjut aja gimana? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. Bang, kenapa BTC bisa turun padahal supply-nya 21 juta? Sedangkan jumlah penduduk dunia 7 miliar. Oke, dari Anpas 1000. Wah, keren sih. Kalau kita lihat, mungkin dari aku Beli David ya. Kalau kita lihat supply 21 juta, jumlah penduduk 7 miliar. Nah, pertanyaannya kan,
apakah semua udah megang BTC kan gitu istilahnya. Oke. Ini sih masuknya kembali ke adopsi ya. Kalau kita lihat sekarang sih mungkin dari jumlah penduduk itu berapa persen sih yang megang BTC gitu juga. Benar. Nah, kalau mungkin adopsinya udah sampai ke umur milenial, ke mungkin range umur kita pakai itu semua udah lumrah dengan BTC, dan adopsinya kayak beberapa mungkin kan kita udah tahu beberapa brand fashion udah bisa bayar pakai BTC. Kalau itu udah kayak jadi umum di sosial kita, di lingkungan kita, kayak mungkin harganya lebih stabil sih yang aku lihat. Maksudnya kayak karena utilitasnya udah besar juga dan juga adopsinya udah massal. Iya sih, dia lebih bakal stabil. Kalau dari David gimana nih pandangannya? Ya kurang lebih itu sih, kayak yang bikin harga naik turun kan tekanan beli sama jualnya. Kalau banyak yang mau megang, banyak yang mau beli, pasti naik. Kalau lebih banyak yang mau ngejual atau lebih banyak yang takut, itu pasti turun. Jadi terlepas dari supply-nya banyak, supply-nya kecil, supply-nya unlimited, supply-nya terbatas, dan kayak kan cuma ada 21 juta penduduk dunia, ada 7 miliar, itu pun juga ya udah adopsi aja, kita lihat apakah sudah diadopsi sebegitu besarnya. Nah, sedangkan kayak sejauh yang kami tahu, memang 7 miliar penduduk dunia memang masih belum megang BTC semua gitu kan. Dan kadang beberapa dari mereka malah belum pernah dengar, atau yang pernah dengar pun skeptis, takut gitu kan. Jadi ya itu aja sih sebenarnya, nggak banyak jawaban lain untuk BTC. Oke, kalau aku mau boleh nambah deh, soalnya aku banyak lihat komen-komen ya di YouTube dan lain-lain. Banyak teman-teman tuh request, Bang, bahas ini karena supply-nya terbatas, bahas ini karena supply-nya. Jadi mungkin teman-teman masih mematok value dari sebuah project atau token atau koin itu dari supply-nya gitu. Padahal bukan hanya itu kan yang kita patokkan untuk Dior-nya gitu. Oh, supply-nya sedikit pasti harganya mahal nih gitu. Bukan dari itunya gitu. Masih banyak kayak dari utilitasnya kan juga gitu. Kalau supply-nya sedikit ya demand-nya sedikit ya mau gimana juga. Itu sih yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan dilihat dari supply-nya aja gitu. Oke, kalau kita lanjut gimana nih? Boleh. Pertanyaan nomor 7. Cara cek investor besar modal Ventura di balik proyek kripto dari Syah Rialdi. Nah, gimana nih menurut David? Sebenarnya cara cek paling gampang langsung dari proyeknya itu sendiri. Entah dari websitenya, entah dari media sosialnya mereka. Nah, terus kalau mau tahu apakah itu modal Ventura yang besar atau kecil, sebenarnya semakin sering kita riset, semakin kita familiar sama nama-nama itu. Kayak semakin sering kita baca, riset dan lain-lain, nanti kita hafal sendiri kayak, oh, Coinbase Ventures itu besar apa kecil, Binance Labs gitu kan, atau kayak Alameda Research, atau kayak Paradigm, Polychain Capital, Andreessen Horowitz. Kayak nanti lama-lama kita familiar sama nama-nama modal Ventura yang sama-sama semua gitu loh. Kayak, oh ini muncul lagi, oh ini muncul lagi. Terus kayak, oh ini cuman visi kecil, cuman biasa. Oh yang ini besar nih, duitnya banyak. Jadi kalau paling mudah langsung aja ke website proyek yang sedang diriset. Apakah dia didukung investasi apa? Mungkin kalau di website nggak ada, biasanya di media sosial mereka ngasih pengumuman. Baru aja kita menggalang dana sekian juta dolar dari Andreessen Horowitz, DKK atau apa gitu kan. Jadi gitu aja sih, caranya gampang sih ngelihat langsung dari proyek mereka waktu riset. Dan kalau mau tahu besar atau kecil pemodal Venturanya, kita langsung dari website modal Ventura itu juga bisa. Andreessen Horowitz kita lihat nih, berapa banyak kliennya, berapa banyak investasinya. Dan semakin sering riset nanti semakin familiar. Wah ini sering dengar namanya, ini besar nih gitu kan. Gitu aja sih, cukup simpel sih sebenarnya untuk itu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 8. Ya. Bedanya WBTC sama USDT apa? Dari Nizam Patama. Kalau dari aku sih WBTC itu kayak wrap BTC kan gitu kan istilahnya. Jadi kayak BTC yang berada di jaringan yang berbeda. Misalnya nih ada BTC di jaringannya Ethereum gitu. Kita mau staking atau apalah istilahnya mau digunakan di jaringan yang berbeda. Nah, kita harus wrap dia, kayak kita bungkus dia untuk bisa di jaringan yang berbeda, di blockchain yang berbeda. Itu sih bedanya. Kalau bedanya sama USDT pasti berbeda dong gitu. Karena WBTC ini dia patokannya sama BTC harganya gitu. Volatilnya sama. Nah, kalau USDT itu kan stable coin. Jadi ya udah dia stable coin patokannya sama dolar, itu aja. Jadi ini benar-benar beda sih gitu sih menurutku. Kalau dari Budi David ada tambahan nggak? Nggak ada sih, udah benar. Jadi wrap BTC patokannya Bitcoin, USDT stable coin yang lebih stabil.
Oke, segitu aja mungkin untuk hari ini di sesi Q&A-nya. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Dan aku mau remind sekali lagi buat teman-teman yang mau datang event kita di Bali, langsung aja reservasi. Aku bakal taruh linknya di bawah ini. So, thank you untuk hari ini. Semoga weekend kalian menyenangkan. Dan terima kasih, sampai jumpa di sesi Q&A selanjutnya. Cheers! Hai guys! Jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!